cycling sebagai lifestyle dan sebagainya. Bagaimana Anda bisa tampil mewah, elegan, beautiful saat bersepeda, ya. Halo semuanya, ya ketemu lagi di episode kali ini ya. Ya saya akhir-akhir ini ya banyak dikejutkan dengan banyak hal yang terjadi di seputar sepedaan ya. Jadi seperti Anda tahu sendiri, pandemi COVID ini justru membuat orang lebih memilih sepedaan ya untuk berolahraga, dan tentunya demand untuk sepeda begitu sangat tinggi ya, tinggi sekali, sehingga secara global ya, bukan secara Indonesia saja loh ya, bukan Indonesia saja loh, secara global. Sehingga pabrik-pabrik atau produsen-produsen sepeda itu mereka kewalahan untuk memenuhi permintaan global. Jadi ya seperti yang Anda lihat sendiri juga di Surabaya, di Indonesia, di Surabaya, ya kehabisan sepeda. Jadi orang yang mau beli banyak tapi sepedanya sedikit. Apa boleh buat? Ya. Dan kita-kita yang sudah lama di sepeda sering dikejutkan dengan hal-hal yang baru ya. Saya tidak mengatakan aneh dari segi negatif, tapi semuanya itu perkembangan kita lihat sebagai perkembangan positif ya. Jadi orang-orang yang beli sepeda ini banyak juga orang-orang yang baru, sama sekali tidak mengerti sepedaan ya. Sama sekali tidak paham road bike itu apa, shifter aja mereka nggak tahu, nggak ngerti ya. Tapi itu adalah progres ya, kita nggak lihat itu sebagai negatif, tapi saya melihatnya sebagai ya progres, karena nanti kalau suatu saat mereka bisa bersepedaan dengan baik ya, tentunya ya itu perkembangan sepeda di Indonesia pastinya akan tambah bagus ya. Tidak seperti zaman saya waktu masuk sepeda. Ya, jadi begitu luar biasanya perkembangan bersepedaan ini ya, cycling ini, terutama road bike ya. Sehingga ya tentunya banyak media-media sosial yang dipenuhi dengan foto-foto sepeda, sepedaan, gaya hidup ya, cycling sebagai lifestyle dan sebagainya. Baik itu wanita, baik itu laki, ya semua nggak kalah hebohnya dalam mereka itu berfoto-foto, terus bershow off, selfie, berapa-apa segalanya di media sosial, sehingga foto-fotonya ya bagus-bagus. Ya, saya sendiri sampai iri sebetulnya. Ya, mereka bisa berdandan dengan bagus, ya sepedanya sih nggak bagus, tapi aksesorisnya luar biasa bagus ya. Yaitu orang-orang yang kreatif ya. Saya ya nggak sekreatif zaman saya ya. Kalau zaman saya mereka hanya lebih menitik beratkan performa. Wah, siapa yang nomor satu, siapa yang nomor satu, itu kepada siapa itu yang terkuat. Sekarang beda. Omongan kita bukan lagi siapa yang terkuat dan siapa yang nomor satu. Bukan. Tapi siapa yang the best looking. Ya, jadi siapa yang dress well, paling bagus dandanannya, paling hebat fotonya, paling instagramable, ya, paling banyak di like. Ya, jadi percuma kalau misalnya Anda beli road bike yang harganya 200 juta tapi like-nya hanya 10. Percuma.
Sedangkan mereka yang di sana yang road bike-nya ya tapi like-nya bisa 1.000, 10.000 dan sebagainya. Oke. Nah di video kali ini saya coba membantu mereka ya yang ingin tampil bagus, Instagramable maksudnya. Ya. Bagaimana Anda bisa tampil mewah, elegan, beautiful saat bersepeda, ya. Ya terutama yaitu apa sih aksesoris yang sebetulnya perlu kita nomor satukan, karena itu tergantung itu nanti akan berpengaruh dengan budget kita ya dalam kita membeli barang-barang ini ya. Jangan sampai membeli barang-barang yang akhirnya mubazir ya, ndak memberi, ndak instagramable, ndak beautiful ya, ndak ya. Sekarang kita tidak ngomongannya sudah tidak lagi performance ya. Ya, kalau bisa performance dan beautiful tambah ya. Tapi semua ini akhirnya ujung-ujungnya how we feel good with our bike. Feel good, look good, nilai plus ya. Feel good, look good, instagramable, tambah lebih hebat lagi ya. Oke. Apa sih itu instagramable? Dulu saya sebelum di cycling saya adalah fotografer ya. Jadi hal-hal seperti fotogenik dan segalanya itu bagi saya itu ya sudah hal-hal yang normal ya. Jadi seperti yang jersey yang saya pakai sekarang ini dari Q365 ya, hal-hal yang seperti jersey seperti ini aja sangat fotogenik ya, motifnya bagus, floral ya, yaitu ya. Jadi upgrade apa sih kira-kira yang instagramable ya? Saya akan list beberapa ya, tapi saya tidak akan memprioritaskan misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, enggak ya. Saya yang pertama yaitu apparel ya, apa yang Anda pakai ya, apparel ya. Tentunya apa yang Anda pakai itu selera ya. Apakah Anda berjiwa seni, apakah Anda berjiwa romantis orangnya, apa kayak adventurous, kayak ya petualangan, kayak apa ya, menikmati hidup, kayak menikmati apa, kayak semua itu nanti akan terreflect ya, terpancar pada baju-baju yang Anda pakai ya. Dan tentunya sekarang kita ya juga harus bisa jeli memilih jersey-jersey yang fotogenik ya, seperti ya ini saya ambil satu aja, ini jersey dari Rafa ya, woman. Ingat loh ya, sekarang ini wanita yang bersepeda itu jauh lebih populer daripada lagi. Anda boleh meraih Strava nomor 1, tidak ada yang peduli. Tapi kalau ada cewek, walaupun dia nggak bisa sepedaan, tapi dia tampil cantik, beautiful, like-nya akan ribuan. Sehingga orang yang tadinya PR nggak ada apa-apanya dia, walaupun dia paling kuat PR di Strava climb.com dan itu sudah nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apanya, semua itu sudah nggak ada apa-apanya ya. Dan sekarang produsen baju-baju juga wow ya, ini adalah warna-warnanya yang luar biasa ya, bold colors ya. Terus ada warna-warna floral juga luar biasa dari SAS ini ya. Ini hal-hal yang Anda harus perhatikan kalau misalnya Anda mau tampil instagramable ya. Ya tentunya Anda harus jeli ya. Jadi tentang berapa yang Anda keluarkan untuk tampil elegan ya, tampil beautiful, tampil mewah,
dan sebagainya, sehingga waktu Anda difoto terus kemudian Anda upload di Instagram, Anda akan disukai banyak orang, ya. Aparel, ya. Di sini depan saya ini ada bib short dan jersey dari Q36.5, luar biasa, nyaman dipakai, ya. Tampil cantik. Kemudian wheel set, ya. Nah, jangan kaget. Siapakah konsumen terbesar wheel set high profile? Bukan pembalap loh. Kita yang di toko aja sampai kaget. Konsumen terbesar dari wheel set high profile itu adalah orang-orang biasa, ya. Saya enggak akan mengkategorikan mereka sebagai newbie atau ndak B atau apa B. Newbie, old B, semua saya pukul rata sama, ya. Saya tidak peduli kalau kamu misalnya PR di gunung apa, enggak. Ya, oke. Jadi orang-orang biasa, mereka mengkonsumsi barang-barang seperti ini. Ya, awalnya saya heran. Level sepedamu seberapa kok kamu berani ini? Ternyata itu nggak relevan. Udah, sekarang zamannya udah berubah. Saya pakai high profile ini untuk tampil bagus. Ingat beberapa saat yang lalu yang saya waktu bikin video tentang wheel set pertama kali, waktu itu saya berusaha menjelaskan kalau misalnya Anda mau high profile, silakan, nggak usah takut Anda kuat atau nggak kuat, ya silakan. Ternyata terjadi, saya nggak tahu itu apakah efek dari mereka melihat video saya yang itu sehingga terjadi sekarang, ya well, siapa yang tahu, ya. Jadi konsumen terbesar pada wheel set yang high profile ternyata orang-orang yang seperti itu, ya. Dan jangan kaget, cewek-cewek pun tidak mau kalah. Mereka juga ingin tampil sempurna, ya. Tampil sempurna, bukan perform sempurna loh, ya. Tampil sempurna dengan wheel set yang high profile nih, karena memberikan mereka rasa sporty, ya. Sporty, elegan, kayak seperti Anda memakai Ferrari, ya. Dan jangan kaget loh, ya, di antara orang-orang yang cyclist ini, Anda boleh menghina mobil yang mereka punya, silakan, tapi jangan sekali-sekali menghina sepeda yang mereka pakai. Mereka akan bisa marah besar, ya. Hati-hati, ya, ngomong yang sebaiknya ngomong yang enak mengenai sepeda mereka, walaupun sepeda mereka jelek sebetulnya, tapi jangan singgung, ya. Mereka lebih tersinggung sepedanya jelek daripada mobilnya jelek. Jadi walaupun mereka sudah punya Mercedes, tapi kita karena mobilmu jelek, itu mereka nggak tersinggung. Tapi mereka dibilang kalau kita sepedamu jelek, mereka bisa marah besar, ya. Wheel set, ya. Itu salah satu dari upgrade yang sangat instagramable. Kemudian berikutnya apa? Helm. Ini juga adalah upgrade yang sangat instagramable, ya. Bagaimana Anda bisa mengkombinasikan warna-warna helm? Sayangnya helm-helm yang di toko ini ya juga kita stoknya sudah hampir habis, ya, karena diserbu banyaknya customer, ya. Jadi luar biasa, ya. Ini apparel matching color ini, ya, saya rasa yang paling hebat adalah cewek, ya. Mereka mempunyai sense of color combination yang sangat luar biasa. Helm. Ya, terus kemudian apa? Komponen-komponen sepeda misalnya, ya. Seperti yang tadi saya baru di video tadi mengenai rantai yang standar 105 Ultegra atau Dura-Ace. Mereka tidak mau itu. Ya, mereka akan upgrade di rantai-rantai yang warnanya emas. Ya. Ya, siapa tahu suatu saat nanti produsen rantai akan memberi butiran-butiran diamond, ya. Jadi waktu berputar dia akan bling bling. Siapa tahu? Who knows? Ya, sepedaan ini.
Terus apalagi yang upgrade Instagramable, yang sangat Instagramable, yaitu seperti yang tadi saya juga jelaskan, handlebar yang karbon, ya, saddle yang eksotik, ya, terus ya sesepele bottle cage aja mereka rela beli kalau mereka mendapatkan warna-warna yang khusus, ya, warna-warna yang unik-unik gitu ya. Ya dulunya kita stok banyak ya, seperti dari Supakas, Arundel, Envy, macam-macam banyak. Sekarang semua sudah ludes. Ya, juga di Partip, ya, Partip Cyclovation dan segalanya yang macam-macam warna. Itu loh upgrade yang sangat-sangat amat Instagramable, ya. Ya, jadi jangan kaget kalau sekarang tren ini, kita tahu kan kalau misalnya beli sepeda itu begitu susah dan sulit, ya. Jadi sekarang ini satu sepeda tapi wheelsetnya bisa lebih dari 2, ya. Satu wheelset standar yang Anda dapat pada waktu Anda membeli sepeda full bike. Kedua adalah wheelset yang Anda beli sendiri, ya, untuk upgrade tentunya. Dan jangan kaget, saya juga tidak kaget kalau misalnya satu sepeda bisa punya 3 wheelset, 2, 3, 4. Saya tidak akan kaget semua orang, ya, perkembangan bersepeda itu. Ya. Dan saya juga tidak kaget kalau misalnya helm mereka punya koleksi loh. Tidak 1, tidak 2, tapi 5 dengan berbagai warna-warna. Dan tentunya jersey. Anda tahu sendiri bahwa jersey ini tidak murah. Ya, saya katakan sendiri sekarang juga, ini bukan jersey yang murah. Bukan jersey yang 500.000 atau yang 700.000. Tapi ini jersey yang mahal. Ya, tapi ya jangan kaget kalau misalnya orang bisa punya 5 setel, bahkan sampai 10 setel, karena warna-warna yang mereka membeli dengan warna-warna yang corak-corak yang bagus-bagus, sehingga Sabtu ini mereka pilih warna hijau, Sabtu depan mereka pilih warna biru, Sabtu lagi atau mereka semua warnanya beda. Ya begitulah perkembangan dunia sepeda kita di saat ini, ya. Ya, semua pada ingin tampil Instagramable, ya. Oke. Ya, dan kalau bagi saya sih, selain semua equipment dan komponen, jangan lupa Anda bersepeda ke tempat-tempat yang Instagramable juga, ya, yaitu ke daerah-daerah yang misalnya gunungnya tampil bagus. Tidak harus Anda bersepeda bersusah-susah payah nanjak ke gunung. Anda boleh naik mobil, terus habis gitu bersepeda di situ dan foto-foto. Silakan, no problem. Ya, jadi Anda loading di lereng gunung misalnya, dari Surabaya ke lereng gunung, baru dari lereng itu naik ke atas untuk untuk latihan sekejap misalnya, terus Anda foto-foto. Why not? Lakukan apapun yang Anda suka dengan sepeda Anda. Get kreatif, ya. Ya itu. Jadi Strava is not important, ya. Tidak penting lagi sudah. Yang penting adalah Anda enjoy bersepeda, apalagi di saat-saat seperti ini, ya. Kita harus butuh banyak enjoy. Oke. Sekian.